Oke, Omers, balik lagi kita masuk ke sesi kedua. Nah, yang sekarang yang kedua nih seru, ada di Facebook Live. Jadi yang mau nanya boleh komen di Facebook Live. Mau nanya nih dari 3 senior kita yang pengalamannya sejibun. Jadi gue ngerasa paling muda banget ya di sini ya. Sama ya. Oke, Om, tadi di IG Live ada yang nanya nih mengenai Tomochi. Dia bilang untuk kedepannya Tomochi Fair ada rencana nggak buat melibatkan UMKM untuk meningkatkan para seller ya mestinya kan, karena swap meet yang diadakan ini kan banyak kan seller yang berantusias untuk bisa dikenal lebih lagi atau penjualannya bagus. Gimana, Om? Ya, pada dasarnya setiap event yang kita adakan, baik itu Tomochi Fair, baik itu TKS Lisius ataupun Toycon, itu semuanya kita menggandeng UMKM ya. Udah dilakukan. Kita sudah lakukan. Jadi teman-teman kita yang mau berdagang, berjualan, UMKM ini biasanya usaha kecil dan menengah. Mereka yang berusaha itu misalkan mereka baru punya toko atau gimana, itu kita gandeng untuk kita di acara itu. Jadi kita udah laksanakan. Tapi gimana? Maksudnya setelah beberapa kali dicoba, efeknya bagus ya? Efeknya hasilnya gitu, dari gini. Itu kita itu kan kembali ke masing-masing dari pedagang itu sendiri atau pelapak itu sendiri. Mereka ada yang berkembang, jadi mereka berkembang dengan cara mereka masing-masing. Kita hanya memfasilitasi mereka untuk lebih eksis lagi, atau karena tujuan berarti ibaratnya tetap jadi kayak branding, broadcaster semua tetap dibantu dari Tomochi Fair sendiri. Iya, oke. Kita bantu di sana, ya mereka tadi untuk promonya. Semua balik lagi ke si seller itu sendiri, ya, gitu kan, effortnya seperti apa? Ya, sambil jualan juga. Jadi kan mereka bayar bukan hanya mereka bukan untuk promo aja, tapi mereka juga untuk ngelapak dan dengan mencari keuntungan gitu kan. Tapi di samping itu benefitnya adalah mereka juga akan lebih dikenal lagi, lebih banyak lagi pelanggan mereka yang datang ke sana kan. Di masing-masing acara itu kita punya pelanggan yang datang itu dari berbagai macam kalangan. Iya, karena aku lihat juga yang datang tuh kadang-kadang yang saya baru kenal juga, ada yang benar-benar bukan cuma di diecast tapi dia di dunia mainan, tapi ada yang figur atau segala macam. Memang benar-benar luas mainan. Luas. Oke, jadi almost sudah dijawab ya. Jadi nanti di Tomochi Fair sendiri udah dilakukan dari pihak panitia dan penyelenggara semua. Jadi tinggal bagaimana dari merekanya untuk work things out-nya ya. Oke. Selain kita menggandeng prinsipal, misalkan dari Fortune sendiri atau dari Majoret, dari Tomica, ya kita juga UMKM-nya itu kita serahkan. Justru kita bareng bersama lah, berkembang bersama. Karena Tomochi Fair sendiri nggak ada seller ya, nggak ada acaranya gitu kan. Jadi saling inilah ya. Oke sekali. Nah, buat ini ada yang nanya lagi nih, Tomochi Fair yang berikut ya, kita nggak ngomong tahun ini lah ya. Mungkin ada yang bisa jawab. Om, ada bintang tamunya nggak? Mungkin Mas bintang tamunya. Sebenarnya semua pengunjung Tomochi Fair ya kita anggap tamu gitu. Cuman ya kalau memang ada special guest itu atau masih rahasia, Om ya? Tergantung Om Andi sama timnya, karena memang saya lebih banyak nggak di ini lagi di. Jadi sebenarnya gini, Om, kalau aku lihat ya di event ya, kita ngomong terbuka aja nih. Memang untuk ngedatangin tamu itu kan it's not cheap. Benar nggak? Perlu modal, perlu yang namanya extra effort untuk datengin mereka. Karena kadang-kadang kan budget kita belum tentu sesuai dengan yang si tamunya value-nya atau gimana cara ngedatengin mereka. Betul. Nah, kalau lokal sendiri, Om, kira-kira ini kan lucu nih ya, maksudnya kita kan punya kita nggak kalah lah gitu kalau dari customizer segala macam. Apa karena Hot Wheels itu otentik dari luar negeri, jadi lokal kayaknya tanda kutip nggak bisa jadi special guest gitu. Tapi mungkin nggak kalau aku mau dengar 3 pendapat dari Oms nih ya kan. Kalau special guest star itu nggak harus luar negeri. Benar sekali. Can be happen. Wah, kita undang nih guest starnya untuk tahun ini is a local Indonesian gitu. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Jadi karena nggak lucu aja gitu ya. Jadi teman kita yang berkiprah misalkan di customizer, mereka lebih dikenal di luar negeri
daripada di negeri sendiri. Betul. Gitu kan. Nah, inilah yang kita angkat. Kita Kalau mau, memang jadi ada arah ke sana lah ya dari Tomochi sendiri. ada arah ke sana. Jadi kalaupun misalkan seperti tadi Om Mac ya bilang kalau itu nggak murah gitu datengin itu. Ya mungkin untuk berikutnya kita gandeng Om Mac gitu kan. Om Mac kan yang banyak challenge, banyak change-nya ke sana kan. Pecahin celengan dong ya. Bukan, kalau customizer kan udah ada acaranya sendiri, Mike. Oh ya, sekarang udah ada acaranya sendiri. Dan juga bingung apa bukan biasanya kan kalau event selalu ngundangnya customizer. Mostly ya, Di mostly luar. customizer atau Ya. desainer yang berhubungan dengan brand itu sendiri. Ya, kalau di kita di Indonesia ya udah ada eventnya masing-masing. Eventnya masing-masing. Tapi enggak, kita ngomongin di Tomochi Fair gitu. Di Tomochi Fair sendiri Ya itu punya tadi yang planning kayak- to yang invite kata the Mema semua jadi tamu. semua jadi tamu. Jadi tamu kehormatan buat Jadi nggak ada special Nggak guest. Everyone special, Everyone special. but I'm very special. Kalau dari Om sendiri gitu, gimana? Gini. Kerinduannya Kenapa Om sendiri gitu untuk tamunya kan kenapa nggak Iya. musisi atau siapa gitu? Kenapa harus apa customizer? Oke, let's say maksudnya gini, kita ngomongin lebih ke lokal ya, maksudnya Indonesian, Diecaster sama si orang luarnya nih. Kenapa nggak lokal gitu loh? Untuk lokal gini, Apakah karena luar negeri lebih menarik orang untuk datang ke acara atau gimana? jadi. Dari sisi mananya? bisa Om? jadi. Bisa jadi. Bisa jadi yang kata Om Mike maksud itu. Memang untuk datangin istilahnya guest itu ataupun bintang tamu yang benar-benar spesial itu memang seperti Om Mike juga bilang nggak murah. Iya, nggak murah ya. Nggak murah. Intinya di situ aja karena masalah nggak murahnya itu. Kalau memang event itu istilahnya make money, real make money, money machine itu mungkin gampang lah. Tapi istilahnya kita untuk mengadjust jadwal dengan guestnya sendiri itu tidak Iya, mudah. memang perlu ada sesuatu yang At least harus bisa 1 dicocokin gitu tahun ya. 2 tahun sebelum eventnya. Kecuali kita mau make jadwal istilah jadwal tour dia ataupun Jadi kita cocokin ke mereka, baru kita bikin eventnya sesuai Betul. dengan ini. Atau memang kebetulan dia ada jalan-jalan ke Asia Tenggara, kita istilahnya Oke. kayak model musik lah. Musik Alright. kan kadang-kadang dia udah punya Tapi jadwal segini. tapi dibalik dari jawabannya Omers bertiga ini, aku yakin sebenarnya lokal kualitasnya nggak kalah sama luar. Ya, pasti. Nggak Iya kan? pasti dong. Karena ya jujur ya, aku lagi jual customernya lokal ke luar negeri itu harganya gila loh. It's really crazy. I was like, gitu kan. Kenapa orang kita ya yang di sini justru nggak bisa kayak gitu loh. Nah ini kan yang menurut saya juga kerinduan kita semua lah ya, Diecaster Indonesia biar lebih dikenal sama luar negeri gitu kan, dan mungkin dari acara-acara yang diacarain sama kita justru kita bisa ngangkat mereka gitu. Ya, itu tadi seperti Om Bi bilang kalau misalnya memang customizer sudah ada acaranya tersendiri. Tapi untuk di Tomochi Fair itu sendiri kita dalam rangka variasi acara Kita selalu ngundang kan. Selalu ya, ngundang. selalu ada. Jadi nggak Karena hanya memang ada event karya juga ya, mendatangkan ada. si desainernya itu ya. Jadi kita nggak sekedar hanya jual beli atau bazar saja, tapi di situ isi dari konten acaranya itu seperti apa. Tadi kayak ada Tomochi Mini Racing gitu tetap ada, terus undang customizernya itu tetap ada. Itu salah satu dari konten acara kita. Oke. Nah satu lagi yang menurut Omers tuh per Diecaster sekarang nih di 2020 lah, kita ngomong sampai hari ini. What you guys think? Community to community mungkin beda kan, mungkin ada masukan dari Om Bi atau dari Om Andi, dari Om Kemas, komunitas udahlah jangan saling ribut gitu. Terus ada misalnya bahasa-bahasa yang menurut saya tuh kan, aku jujur ya, ini senior ini nih Omers tiga ini even not doing nothing on Facebook, tapi knowledge-nya tuh, gua tahu nih si ini begini, tahu nih begini kan, ngawasin gitu kan. Buat saya tuh ada nilai respect yang harus dijaga gitu di dalam perdekatan persaudaraan ini, baru kasih masukan. Nggak apa-apa yang heboh-heboh aja Om. Yang penting kita kasih solusi. Dia lu yang banyak kenal. Banyak kenal gosip ya Om. Nggak bisa. Kalau Facebook dia dihack, pecah tuh. Nah, maksud saya gini kan, kita ngelihat masalahnya tapi kita kasih solusi gitu kan. Oke, kalau bahasanya Om, adik-adikku jangan beginilah gitu.
Enggak, Kita ada ya? Kita nggak sampai segitu. Nah, ya. Nggak sampai kayak gitu Justru ya? kita gini, untuk teman-teman baru yang mau ikutan Oh, gitu justru kita menghindari yang tadi istilah tadi junior dan senior. Bagi kami walaupun Jadi nggak ada junior, nggak ada senior. nggak ada Everybody senior, is the kita same. sama-sama. Sebutannya gini aja. Pendahulu. Senior nggak ada. Enggak. Kalau senior kan ininya kesana ini. Kita lebih duluan. Tapi ada tuh bahasa Sultan, Lubi. Nah itu kan saya kira soal bahasa bebas-bebas saja. Bebas-bebas Sah-sah saja. aja. Tapi maksud saya sedih banget kalau misalkan ini ya senior, Nangis dong, terus ini junior gitu kan. Bagi kita gini loh, koleksi diecast sama aja kok. Iya. Sama aja. Cuma mungkin ya memang kayak itu tadi saya bilang tadi kan, kita belajarnya lama, belajarnya gini. Terus untuk mendapatkan sesuatu kadang mungkin kalau dulu kita nggak instan, mau keluar ini kita tungguin keluar, kita hunting. Kalau sekarang kan punya duit mau sekamar penuh juga bisa gitu kan. 3 bulan. Ya. 3 bulan penuh. 3 bulan langsung penuh. 3 bulan gitu ya, penuh ya. juga bisa. Tapi kalau kita kan di fashion di sini gitu kan, fashionnya kan kita emang sini. Jadi kita ngumpulin juga dengan santai, dengan apa gitu. Terus kita juga nggak mau cari nama atau cari apa di situ gitu loh. Kita koleksi saja, enjoy aja gitu loh. Jadi bukan untuk menaikkan rating lah, popularitas diri pansos lah. Jadi santai-santai aja koleksi, kayak Om Kemas ke rumahnya bejibun gitu loh, udah nggak ada kamar lagi. Aduh, saya udah pernah Om sekali. Nah, itu dia. Tiba-tiba, ayo mau lihat lagi lantai 2. Saya kaget, oh itu sampai ada ruangan khusus gitu ya? Nah, Bener bunga. Saking nggak dirawat, saking banyaknya gitu Jadi ya. kalau misalkan mau apa ya? Jadi Ya enjoy santai aja lah. enjoy. Apa sih, koleksi itu santai aja gitu. Nah, kalau Obi, kita ngomongin komunitas nih. What do you think about etika dari komunitas ke komunitas di hari-hari ini? Is it quite different? Apa beda sama yang zaman-zaman Iya. Beda jauh. 5 years ago, 10 tahun yang lalu gitu? Komunitas jangan jadi solo karir. Gitu aja. Komunitas jangan jadi solo karir, itu mesti di-highlight kan? Oke? Iya, itu kebanyakan sekarang kan komunitas cuma bentolannya satu doang tuh. Dia nggak bergerak udah habis. Jadi mesti lebih ke, oke, jadi digerakin semua, memang semuanya ikut Ini dirangkul memiliki semua. komunitas itu Kayak sendiri. kita di Tomoji kita punya grup Tomoji. Om Kemas jarang posting. Ini Andi, biar semua member yang posting gitu loh. Jangan saling support lah ya. Admin aja yang posting, barangnya mewah-mewah, tinggal yang member bawah Minder. down. Iya. Sama saya juga paling sedih juga kalau misalkan dikelas-kelaskan gitu. Kita kolektor dikelas-kelaskan. Aduh, Sesuatu yang itu namanya bukan komunitas ya. bukan komunitas. Sekarang gini, saya berkecimpung di dunia diecast. Saya koleksi diecast. Koleksi diecast mungkin saya harganya 30.000, Omek 30 juta satu diecastnya. Tapi saya tetap bergaul dengan Omek kan. Tetap Omek juga mungkin bergaul dengan 30 saya. juta belum ada sih. Ya, anggap saja misalkan 3 juta gitu ya. Saya nggak akan bergaul dengan Omek kalau Omek koleksinya misalkan Lamborghini 1:1. Oh beda, kita beda Om. Beda kelas. Om mobil beneran, saya cuma koleksi Lamborghini 1:64. Tapi kalau Omek punya Lamborghini diecast yang harganya mungkin 10 juta, kita tetap sama-sama kolektor diecast. Cuman beda harga. Beda harga, bukan beda kelas. Sama-sama mainan. Sama mainan, nggak ada Nah ini juga kasta-kasta. ini kasus yang lagi banyak tuh. Nggak ada kasta-kasta di sini gitu loh. Juga jadi ini, ada yang nyinyir, ada yang kayak dimasalahin gitu loh. Lu punya amalgam misalnya, lu baru beli di foto kan? Amalgam mungkin ya. Amalan. Amalan. Nah terus ada yang, wah diecast-nya entahlah mahal-mahal atau gimana. Oke, jadi harusnya disikapin dengan ya biasa aja Biasa lah. aja gitu ya. Lu gua istilahnya agama lu. Bukan selama kita. jadi diecast dihubungin dengan amal. Selama kita masih koleksi diecast, entah Anda koleksi diecast yang harga 10 juta, saya koleksi harga 100.000. Semua sama. Sama-sama diecaster kan? Nggak beda kan? Oke. Beda harga. Ya beda harga. kecuali you punya apa sih namanya tadi Lamborghini beneran gitu. Saya nggak bakal main sama Ombi. Ya kan? Beda kelas kita. Nah, kalau dari Om Kemas sendiri, Om Kemas sering mantau kan?
sering mantau, tapi biasanya kalau yang udah terlalu banyak negatif, lebih baik saya nggak tahu, karena ngapain merusak esensi dari kita sendiri, itu merusak sendiri apa? gitu ya. Merusak mood kita sendiri, maksudnya istilahnya lu mau berantem deh, gua lebih baik bodo amat lah gitu. bodo amat, istilah urusan lu, dan gua nggak perlu tahu juga. Ya paling kecuali memang ada hal-hal yang ternyata kita ikut dilibatkan. Oke. Itu mungkin perlu. Jadi baru Om sendiri ikut andil lah gitu Ya, karena, untuk meluruskan sebenarnya kan. Seperti yang awal saya bilang, sebenarnya semakin banyak komunitas itu semakin bagus. Orang Semakin mencari bagus. titik nyamannya masing-masing. Misalnya gua nggak cocok main sama Om Mike nih, aku main sama siapa gitu. Grup-grupan lah gitu ya. Grup-grupan nggak masalah, yang penting Jangan hobi kita hurt sama. each other lah gitu. Iya. Dan juga nggak perlu yang kadang-kadang yang suka merusak mood orang hobi itu adalah ini. Gue mau pensiun, lu mau pensiun aja, nggak usah keluar gitu loh. Oman, besok ya boleh tuh posting. Gue mau pensiun. Yang mau pensiun kayak Aku gitu. baru tahu loh. Kenapa ternyata, waktu lu bilang, gue mau beli barang mahal, lu nggak keluar gitu. Enggak, aku baru tahu loh. Ternyata gue mau pensiun itu very sensitif ya. Bukan sensitif. I mean like there is a meaning of orange gitu. Kasihan buat orang yang baru mau mulai. Orang baru mulai kan bertanya, dia pensiun kenapa nih? Orang jadi ragu untuk memulai. Bukan memulai, jadi orang berpikir, gue hobi salah nih. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada yang nganggap Kenapa mungkin sih? dia pensiun karena dia berantem sama teman-teman sehobinya, bisa jadi. Tapi kan istilahnya bahasa itu mungkin lo mau pensiunnya diam-diam, maksudnya gitu, nggak usah berkor-kor segala macam. Tapi memang itu tergantung bahasa kerennya diksi masing-masing gitu. Alright, Om. Jadi dari Om Andi, kiri, kanan, lebih, sultan, dan segala macam di komunitas ya everybody's the same. When you become a diecaster, I'm a diecaster, everybody's the same, gitu kan? Jadi menurut Om Di itu apa sih? Jangan inilah apa? Komunitas. Jangan tampil sendiri. Jangan tampil sendiri, jangan bersolo karir, tapi yang saling mendukung lah satu sama lain. Oke. Nah, terus kalau dari Om Kemas tadi, Semakin istilah banyak komunitas semakin baik. Semakin Jadi baik. orang mencari titik kenyamanan masing-masing kan. Kadang-kadang walaupun ada istilah tuh generation gap tuh ya isu ada. Tapi kalau memang basicnya awalnya sukanya sama, nggak ada masalah toh. Oke. Sama suka di dunia diecast. Jadi nggak ada sultan, nggak ada newbie, semua sama. Semua sama. Nah, itu hanya sebutan. Kalau mau panggil sendiri sultan, ya nggak masalah, silakan bebas-bebas aja. kecuali memang namanya sultan. Sultan Jordi. Ya, kita nggak bisa melarang dong itu. Iya. Oke. Bebas-bebas aja. Nah, lah. kita ngomongin diecast kan berarti ada beberapa banyak brand yang di luar dari Hot Wheels aja. Karena orang lebih sekarang kan mainnya kalau di Hot Wheels banyak banget nih pilihannya gitu kan. Nah, kalau dari merek-merek lain yang menurut Om itu seperti apa yang bisa bakal naik nih belakang-belakangan ini? Wah, nggak berani ya, Mike. Nggak berani ngomong brand? Bener, nggak berani bahas brand ya Om? Bukan brand. Kita nggak tahu ya? brand. Maksudnya, Gini, karena gini tadi yang itu ada yang sebenarnya ada satu sesi nanti mungkin kita bisa bicara tentang value tadi. Ada personal value, ada general value. Oke. Jadi kadang-kadang mainan itu kayak gini nih. Mungkin buat bukan penggemar drag bass, Biasa aja gitu. Tapi kalau buat saya senang banget kalau ini dikasih mic gitu loh. Enggak, maksudnya gini. Ini masuk buat rekaman doang guys. Ya, jadi semua itu tergantung. Jadi kadang-kadang buat orang itu suatu spesial, ya buat saya biasa aja. Jadi Masing-masing ya? masing-masing. Jadi hargailah itu apa. Orang punya selera. koleksian selera Ya, tuh ya, harus hargai. walaupun sampah lo, harta gua. betul. Nah, itu yang benar tuh. Bagi Somebody's stress is somebody's treasure. betul. Jadi masing-masing punya value. Jadi ada kadang-kadang orang melihat misalnya contoh kayak play art. Play art itu mungkin orang yang ngeliat nggak banyak, tapi kalau ketemu penggemarnya, waduh. Iya. Ini nggak banyak, nggak tahu. Ya, Tapi bener juga Om, aku pelajarin dari hobi ini kan dunia. Kemarin ada anak diecaster tiba-tiba dia udah nggak kelihatan. Aku tanya dia lagi koleksi sangkar burung. Sangkar burungnya 200 juta Om. Saya bilang, lu ngapain beli sangkar burung 200 juta? Nah, saya bisa jawab kalau itu kenapa. Kenapa Om? Sangkar burung tuh walaupun saya nggak main burung, tapi saya tahu teorinya. Jadi sangkar burung itu ada burung kecil, dia taruh gantung ada ketinggian tertentu. Hasil resonansi di bawah itu kan suaranya nyaring. Nah, kuncinya di mana? Di sangkarnya itu. Jadi mereka hitung berapa desibel, berapa itunya frekuensi yang mantul di setiap jeruji itu dihitung. Akustiknya. Jadi itu yang bikin mahal.
Jadi ya memang maksud saya gini kan, kadang kita ngelihat orang tuh, kok lu ngapain sih ngumpulin ginian, ngapain sih lu beli ginian, karena kita kita nggak ngerti gitu kan. Nah makanya saya bilang di diecast sendiri ini ya kita harus lebih menghargai orang-orang yang koleksinya mungkin menurut lu nggak suka dan belum tentu, ya kan? Ada juga kan sebenarnya general ya di semua koleksi. Tapi benar dijual beli juga gitu. Kadang-kadang udah 1 tahun nggak laku-laku gitu, omnya tiba-tiba ada datang ke toko, dia cari barang itu dan dia willing to pay extra dari harga pasaran gitu. Jadi ya memang nanti kita masuk ke sesi yang lain lagi, kita undang beliau-beliau mereka lagi. Jadi apa yang saya dapat sih hari ini Om ya? Sebenarnya kan kalau diecaster dari relationship itu kita bisa dapat knowledge, ya kan? Yang kedua, hal-hal yang kita mungkin belum ngerti, kita bisa jadi ngerti. Karena nggak semua orang punya ilmunya sama. Nah, buat di komunitas ini sendiri itu sangat penting yang bisa menguatkan Omers sebagai kolektor, sebagai seller, sebagai buyer untuk bisa menjadi satu visi gitu kan. Kalau dari Tomochi sendiri aku sering lihat tuh di Tomochi punya grup juga sharing-sharing informasi, kayak Om Rio kan rajin tuh ya sharing dari luar negeri. Dari bisa hadir hari ini. Ya, sayang sekali Om Rio nggak bisa nanti next time kita undang beliau khusus ya. Kayak ini Om Mike ya, saya pernah dulu diajak Om Kemas, kita itu ada event pameran di GBK ya, di lorongnya itu ya. Itu semua kolektor itu diundang. Lupa tahun berapa ya Om ya gitu ya. Nah, semua kolektor diundang? Semua kolektor. Bukan kolektor diecast saja ya. Jadi kita Tomochi itu koleksi diecast. Di situ ada koleksi kaset jadul, koleksi di piringan hitam jadul, koleksi ontel, koleksi orang yang pakai pakaian tentara zaman dulu. Itu mungkin dalam benak mereka semua pada ngomong, ini orang gila ya. Udah tua masih main mobilan. Kita juga ngomongin mereka juga. Ini orang gila ya. Udah nggak zaman perang kok masih pakai baju tentara aja gitu. Jadi itulah. Jadi apa sih namanya hobi itu ya? Iya, pandangan orang beda-beda. Itu apa sih namanya? Bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Koleksi itu macam-macam aja. Tapi ada koleksi yang nggak boleh, Om. Itu yang bisa jawab. Alright. Jadi hari ini seru banget ya, Omers. Kita nanti akan ada episode berikutnya khususnya dengan narasumber yang terpercaya, udah kayak film aja terpercaya, dan menurut gua diecast sendiri saat ini kan berkembang banget ya Om ya. Kalau dilihat dari 3 tahun yang lalu sampai 3 tahun ini aja udah pesat banget gitu kan, sedangkan industri ini kalau menurut saya itu gila banget. Gila banget. Kan kemarin kok baru sadar yang kita baru masuk di grup YouTuber itu, ternyata YouTuber diecast itu banyak, nggak cuman si dia aja gitu kan. Nah, ini sangat menarik banget, dan mungkin nggak, kalau aku bisa bilang mungkin sebagai dari Omers yang datang nih hari ini, Tomochi itu punya kerinduan untuk membuat anak-anak sekarang nih, anak-anak baru ini segala macam untuk bisa lebih terfokus gitu. Untuk menjadi diecaster yang menurut saya tuh apa ya, kalau dibilang berguna bermanfaat kan terlalu gimana gitu Om ya. Maksudnya diecaster yang bisa respect each other gitu segala macam kayak. Saya kira itu hanya proses ya. Proses ya. Jadi semua kembali ke proses dan juga seleksi alamiah. Saya bilang tadi, misalkan dari berbondong-bondong orang itu hobinya itu karena apa? Satu yang tadi seperti Om Bi bilang ya, latah, ikut-ikutan atau apa. Tapi kalau emang passionnya di sini, dia akan menemukan kesenangannya. Seperti kayak suka dibilang tuh Om Sena, yo gua koleksinya gini. Orang itu koleksinya begitu. Ya emang gua koleksi begini. Jadi seperti Om Kemas bilang, koleksi bebas apa aja gitu loh. Jadi itu semua hanya seleksi alamiah, dan juga itu hanya proses. Maaf kita bukan senior ya, tapi agak tua gitu ya. Bukannya nggak mau ngajarin atau gimana, tapi itu semua hanya proses, dan itu proses hanya bisa dijalani oleh orang masing-masing. Kita hanya mungkin, yang benar nih kayak Om Kemas nih koleksinya gitu, benar kayak Om Bi nih koleksinya gitu kan, jutaan banget di rumah tuh banyak. Tapi biarin aja lah, yang sekarang biarin aja dia ketahuan kan. Ini loh, ini orangnya begini ketahuan sifatnya. Ya, memang seiring itu sih ketahuan sih Om. Ntar lama-lama juga berubah. Oke, nanti kita lanjut lagi ke berikutnya atau some other time ya Om ya. Alright, kita mau tutup. Ada slogannya kalau di Mexican Channel Om, itu salam gas Omers. Jadi untuk kita mau yelkan ya Om ya. Siap. Alright guys, thank you for watching. Bikin this channel mau growing. Kita mau bahas-bahas yang dari hal yang tabu, aneh tapi nyata, yang dari nggak ada bisa jadi ada, dari hal-hal perkara yang ya ini seperti informasi 20 tahun yang lalu seperti apa. Nah, kita mau bahas terus di channel ini. Dan thank you buat Om Andi, buat Om Denny B, waktunya buat juga Om Kemas. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya untuk bahas
banyak banget ya yang mau dibahas ya Om ya. Banyak. Banyak banget kan Banyak. nanti Asal dengan kita- bintang-bintang tamu yang bisa direkomend dari Tomochi sendiri. Dan jangan lupa gabung ke Tomochi. Nanti Om Kemas bisa mungkin sampaikan gimana caranya masuk ke Facebooknya. Kalau untuk Facebook ya tinggal sign up aja dia. Tinggal masuk aja gitu join ya, aja login di aja ya. Facebook. Nanti yang bagian approvalnya banyak, ada Beberapa admin yang bisa Cuman bantu. memang ada kita hari pasarnya cuma Sabtu Minggu dan hanya di bawah postingannya Om Rio Prabowo aja. Oke. Terus buat apa? Tomochi Fair. Ya, Tomochi Fair mohon doanya buat teman-teman kalau untuk tahun ini saya pastikan tidak ada karena tidak memungkinkan untuk ada. Kita waktunya Dipaksain juga percuma. dipaksain Om, ya? percuma. Kita rencana itu di akhir dari Agustus. Akhir Agustus, tapi keadaannya seperti sekarang ini. Jadi kita Belum ini, Pending jadi kita dulu. lebih baik Oke. di pending dulu. Insya Allah kita tahun depan kita gas lagi. Oke. Iya. Gas Om, Rendibi, Rendibi ada masukan nggak nih? Buat yang Paling nonton. Swapmed. Yang udah rindu Oh ya, sama Swapmed. yang rindu sama Swapmed. Insya Allah Tanggal berapa Om? minggu ketiga masih kita usahain, minggu keempat kita usahain. Kalau emang nggak bisa ya Juli. Juli, tapi Juli kayaknya mestinya udah aman ya. Masih Udah- sih udah- aman. Semoga. Tapi kalau bisa juga protokol juga harus Tetap harus dijalankan. diiniin. Alright. Ya. Omers, thank you for watching. Kita mau sama-sama say salam gas Omers. Salam gas, Omers. Peace. I'm out.